Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita sebelumnya yang pernah gue upload. Dan di video ini gue lanjutin alur session 10-nya ya. Untuk session 10 itu akan tayang pada pagi, siang, dan sore. Untuk session sebelumnya itu akan tayang pada jam 7 malam dan jam 10 malam. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gua dan kalian bingung cari episode-episode sebelumnya, kalian bisa langsung klik channelnya dan klik playlist di channelnya. Di situ akan komplit ya, di situ ada berurutan. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung cek di shot aja alur cerita season 10-nya. Di episode sebelumnya, Yan Hao yang menantang Xiaoyan kini dia sudah memasuki arena. Karena komandan ketiga bersikeras, aku tidak akan menolak tawaranmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil yang melihat keadaannya, dia lalu berkata, "Hati-hati," ucap dokter peri kecil kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Saat ini Yan Hao lalu berkata, "Kamu memang layak menjadi juara Pil Gathering. Keberanianmu ini benar-benar mengagumkan," ucap dari Yan Hao. Yan Hao melangkah maju, doki yang besar melonjak ke segala arah. "Hari ini aku akan menguji dan melihat seberapa luar biasanya juara Pil Gathering ini," ucap dari Yan Hao. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya meluncur dengan cepat ke arah Xiaoyan. Seperti kecepatan kilat, cakar tajam melesat menuju Xiaoyan. Xiaoyan mundur saat menghadapi serangan ganas Yan Hao. "Kecepatanmu memang luar biasa, tetapi kita lihat apakah bisa mengimbangi kecepatan kaki ular nagaku," ucap dari Yan Hao. Yan Hao terkejut saat melihat Xiaoyan menghindari semua serangannya. Yan Hao maju setengah langkah dan sosok ilusi ular naga samar-samar muncul di belakangnya. "Cakar penghancur ki jahat langit," teriak dari Yan Hao. "Klan Gu memang klan besar. Keterampilan Dou kelas tinggi yang sulit dilihat di dunia luar ini bisa digunakan sesukanya," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan lalu melambaikan lengannya dan secara akurat akan menyerang cakar Yan Hao tepat ketika akan mencapai tubuh Xiaoyan. "Beng beng beng beng, 2000. Ekspresi Yan Hao menerima serius setiap kali mereka bertukar pikiran. "Aku tidak percaya bahwa bocah sepertimu bisa bersaing denganku dalam hal jumlah dan kualitas skill yang kamu miliki," ucap dari Yan Hao. Kaki Yan Hao tiba-tiba ditarik ke belakang pada saat yang sama. Tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat akrab dengan Xiaoyan. "Skill segel dewa ya," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di depan Yan Hao dan dia menyerang pergelangan tangan Yan Hao dengan kecepatan seperti kilat. Serangan ini tidak begitu kuat, tetapi itu mengganggu penyelesaian skill dewaku. "Bocah ini, kenapa dia menyadari kekurangan dari skill dewa?" ucap dari Yan Hao. "Beng beng beng beng, 2000. Semua orang tercengang melihat Yan Hao yang terhempas mundur beberapa langkah karena pukulan Xiaoyan. Yan Hao berada dalam situasi di mana Xiaoyan benar-benar membuatnya kewalahan. Lingkuan yang menonton di atas mulai gelisah melihat ini. "Yan Hao bukan tandingannya," ucap dari komandan kelima. "Bajingan," teriak Yan Hao. "Beng beng 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 beng, buar!" Lantai batu di bawah kaki Yan Hao tiba-tiba pecah dan pilar menggema panas keluar seperti naga api menabrak kaki Yan Hao. "Beng beng beng, buar!" Yan Hao memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya dipukul oleh pilar api sampai dia terbang. Akhirnya dia menabrak pilar batu besar. Seluruh tempat ini menjadi sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Sesaat kemudian tepuk tangan bergema di seluruh gedung. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang. "Terima kasih karena telah mengujiku," ucap dari komandan ketiga. Yan Hao yang baru saja mendarat di tanah memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh Xiaoyan. Yan Hao benar-benar kalah, ucap komandan kelima. "Bocah ini bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat," ucap dari Lingkuan. Setelah melihat ini, jadi wajar kalau dia bisa menarik perhatian nona muda. "Kekuatannya mungkin hampir mirip dengan Kak Lin Xiu," ucap dari komandan kelima. Yan Hao yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan berjuang untuk keluar. Sebagian besar pakaiannya compang-camping. "Bajingan, aku menolak untuk menerima ini," ucap dari Yan Hao. Yan Hao menahan rasa sakit dan langsung melesat ke arah Xiaoyan di atas panggung.
Sepiung! Buah! Xiaoyan tiba-tiba melancarkan pukulan cepat saat Yan Hao berada di udara. Pukulan itu langsung membuat Yan Hao pingsan. Satu one hit pingsan dong. Meskipun Xiaoyan ini hanya Dozun bintang 5, dokinya masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar jika Yan Hao dikalahkan olehnya, ucap seseorang pria paruh baya di kelompok penonton yang lainnya. Dia memiliki jiwa yang sangat kuat. Hei, Haozi, bisakah kamu tidak mempermalukan kami seolah-olah kami tidak ada, ucap pria berjubah putih. Aku sangat tertarik dengan api surgawinya, ucap wanita berpakaian merah yang bernama Haozi. Hari ini cukup ramai, sepertinya anggota klan Gu tidak menyambut Xiaoyan dengan baik kali ini, ucap dari pria berjubah putih tersebut. Tiba-tiba ada seorang yang berteriak kepada Yan Hao dan menghampirinya. Yan Hao, kamu benar-benar mempermalukan klan Gu. Xiaoyan, apakah kamu senang sudah mengalahkan Yan Hao? Ucap dari orang itu lagi yang ternyata adalah komandan kedua tentara terendam hitam, Black Summer Jet Army. Gue ganti jadi tentara terendam hitam aja ya, biar gampang ucapinnya, gue agak belibet soalnya. Xiaoyan lalu menjawab, tidak juga, karena kamu suka bertarung, aku akan mencoba bertarung denganmu, bagaimana menurutmu? Ucap dari Lin Xiu. Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawanku, sepertinya kamu kekurangan jumlah, ucap dari Xiaoyan yang tertawa. Aku sendirian pun sudah cukup untuk mengalahkanmu, ucap dari Lin Xiu. Yan Hao dipukuli di depan umum oleh Xiaoyan sampai dia pingsan. Jika Lin Xiu tidak melangkah maju, kemungkinan orang-orang akan berpikir bahwa tentara terendam hitam hanya pasukan yang biasa-biasa saja. Itu yang ada dalam pikiran Lin Xiu. Jadi bagaimana? Apakah kamu akan menerima tantangan dariku? Ucap dari Lin Xiu. Jika kamu memaksa, mari kita mulai, ucap dari Xiaoyan. Tetapi saat pertempuran ini akan dimulai, tiba-tiba ada suara sesepuh yang berteriak. Lin Xiu, apa yang kamu lakukan? Lalu sosok berpakaian abu-abu muncul di arena pertarungan. Penatua Gusung, ucap dari Lin Xiu. Ngomong-ngomong, apa lagi ini? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Ini sangat memalukan, ucap dari Gusung. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gusung. Tetapi saat dia berjalan dan mau melewati Xiaoyan, dia membisikkan sesuatu kepada Xiaoyan. Hei Xiaoyan, anggap dirimu beruntung kali ini. Aku akan membuatmu meninggalkan klan Gu sesegera mungkin, ucap dari Lin Xiu kepada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Setelah melihat Lin Xiu pergi, Gusun berkata kepada Xiaoyan, aku tidak menyangka akan ada seorang anggota klan Xiao datang lagi ke klan Gu. Anak-anak muda di sini begitu keras. Karena masalah nona muda, kamu mungkin akan menemui banyak masalah di sini. Mudah-mudahan kamu sudah siap saat itu datang, ucap dari Gusun. Xiaoyan mengungkap tangannya kepada Gusun, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gusun pun turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Xiaoyan berjalan menuruni arena, dia pun melihat seorang wanita berpakaian merah, yaitu Haozi. Di antara alisnya dia melihat ada simbol api. Melihat simbol itu, Xiaoyan lalu berkata di dalam hatinya, mereka sepertinya anggota dari klan Yan, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan dan Haozi beradu tatapan dan api tiba-tiba muncul dengan aneh, entah dari mana, membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya. Apa yang terjadi? Ucap dari dokter peri kecil. Oh, tidak apa-apa, ucap dari Xiaoyan. Dia kembali menatap wanita berbaju merah itu. Meskipun Xiaoyan sangat mendambakan api surgawi, dia tidak bodoh. Wanita ini adalah seorang dari klan Yang, seperti yang disebutkan oleh Yalao. Dia tidak akan berurusan dengan mereka karena api surgawi. Ayo kita pergi, ucap Xiaoyan kepada kelompoknya. Xiaoyan lalu berjalan keluar dari gedung dan diikuti oleh dokter peri kecil dan yang lainnya. Bagaimana Haozi? Ucap pria berjubah putih. Api surgawinya sangat kuat. Jika ada kesempatan aku ingin bertukar pukulan dengannya. Aku ingin tahu api surgawi siapa yang lebih kuat, ucap dari Haozi. Kenapa kamu hanya tertarik pada hal-hal seperti itu? Xiaoyan ini anggota klan Xiao. Aku tak menyangka klan yang garis keturunan telah menjadi sampah mampu menghasilkan orang seperti itu.
Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, ucap dari pria berjubah putih. Dulu klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada tentangan dari beberapa tetua dalam klan Gu, mungkin makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Isi orang ahli puncak adalah sesuatu yang paling diinginkan banyak orang, ucap dari pria parubaya tersebut. Itu hanya beberapa orang saja, tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama, ucap pria berjubah putih. Aku ingin tahu apakah anggota klan besar lainnya ada di sini. Biasanya mereka tidak akan melewatkan acara sebesar ini, ucap dari pria beralis panjang. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo kita pergi, ucap pria berpakaian putih. Kembali lagi ke kelompok Xiaoyan. Sepertinya situasi di sini lebih merepotkan daripada yang aku dengar. Sebagian besar dari 8 komandan besar mempunyai dendam kepadamu. Hari ini jika penetua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Shu akan menyerangmu, ucap dari dokter peri kecil. Wajar saja ada masalah jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini. Aku akan merasa aneh, ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang membuat Xiaoyan merasa sedikit khawatir adalah komandan pertama. Karena belum pernah menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, aku mengkhawatirkan tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Mereka sangat berbakat. Mereka juga yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi raja di pasukan terendah hitam. Kamu harus tahu bahwa persyaratan terendah untuk setiap Black Summer Jeduk adalah seorang yang mencapai kelas Banseng, ucap dari dokter peri kecil. Banseng ya, ucap Xiaoyan. Jika itu berkah, maka itu bukan masalah, dan jika itu masalah, maka tidak ada cara untuk menghindarinya. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan sedang berbincang dengan kelompoknya, ada 3 sosok berjubah hitam menghampiri mereka. Lalu mereka berkata, apakah kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao, ucap dari pria hitam satu. Siapa kalian, ucap Xiaoyan. Hahaha, aku pikir kamu akan mengenali kami nanti, ucap dari pria hitam 2. Kalian orang-orang dari Hall of Soul, ucap dari Xiaoyan. Aku rasa aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hu, ucap pria hitam 3 sambil tertawa. Tetapi tawanya mengundang niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Melihat ini, Doki Xiaoyan langsung dengan cepat beredar dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Hall of Soul di sini. Tidak perlu bertindak seperti itu. Tugas untuk menangkapmu itu bukan tugasku. Karena itu aku juga tidak punya niat untuk ikut campur. Aku hanya datang ke sini karena aku ingin melihat seberapa kuat klan Xiao yang telah dengan hebat menekan klan Hu, ucap pria hitam 1. Melihat itu, semua dokter peri kecil lalu berkata, kalian pasti tidak akan sempat melihat karena kalian akan mati di sini, ucap dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu mengepalkan tangannya dan doki yang besar dan kuat berubah menjadi cambuk doki di tangannya. Lancang juga mulutmu, ucap pria hitam nomor 2. Mereka berteriak ketika melihat serangan dokter peri kecil. 2 rantai hitam gelap bergegas keluar seperti ular berbisa. Beng 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 beng, 2000. Alasan kami datang bukan untuk menyerang kamu. Yang ingin kami lakukan hanyalah memberi kamu saran. Menentang klan Hun tidak akan menghasilkan akhir yang baik, ucap dari pria hitam 1. Cepat atau lambat kalian pasti akan menelan kata-kata kalian itu sendiri, ucap dari Xiaoyan. Aku sangat menunggu hari itu terjadi. Tetapi aku rasa nasib terakhirmu tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan, ucap dari pria hitam 1. Tubuh mereka perlahan menjadi ilusi saat kemudian mereka benar-benar menghilang. Ingat namaku, Hun Ya. Nenek moyangku adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan dan mengakibatkan kematiannya. Kali ini orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Ucap dari pria hitam yang nomor 1.
yang menyebut dirinya Hunya. Hunya ya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Di alam gua ada makam leluhurku Xiaoshuan. Karena itu biarkan tempat ini menjadi tempat di mana kamu akan dimakamkan juga, ucap dari Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan cepat saat kelompok Xiaoyan yang tidak pergi selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi. Kemungkinan karena ditegur oleh penetua Gusung. Tetapi kelompok Xiaoyan sadar bahwa ini hanya sementara waktu. Tentu saja Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari Hall of Soul bernama Hun Yai itu muncul, fokusnya dialihkan ke orang itu. Pada saat ini lingkungan danau ditempati oleh banyak orang. Semuanya alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Kalian bisa saja tersesat di dalamnya. Jika kalian akhirnya menerobos ke beberapa lubang spesial, kemungkinan kalian akan berakhir dengan kematian di ruangan kosong. Oleh karena itu, aku berharap semua orang tidak akan berkeliaran sembarangan setelah masuk ke sana, ucap dari penetua Gusung. Dia berdiri di tengah danau, berbicara dengan suara keras dan jelas. Akan ada orang yang menyambut kalian setelah memasuki alam Gu. Setelah itu mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu. Pegunungan suci Gu adalah juga warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Aku harap kalian semua tidak mengganggu mereka. Jika tidak, kalian bisa masuk daftar hitam oleh klan Gu kami, ucap dari penetua Gusung. Warga keturunan klan Gu, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Warga keturunan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tetapi juga level yang paling penting. Ada cukup banyak warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Mereka semua memiliki garis keturunan Daodi di dalam tubuh mereka, tetapi garis keturunan ini tidak signifikan. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melambung saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang sangat tidak tertandingi, ucap dari Tian Hong Zunze. Darah baru yang tidak terhitung jumlahnya, tidak heran kekuatan dari klan Gu tidak menurun dari waktu ke waktu, ucap dari Xiaoyan. Sementara keduanya berbincang, gelombang riak tiba-tiba muncul dari dalam danau. Sesaat kemudian sebuah pintu besar yang menuju ke alam ruang yang tidak diketahui telah muncul. Pintu spesial yang mengarah ke alam Gu sudah terbuka. Semuanya silakan masuk, ucap dari Gusung. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengikuti dari belakang. Pintu spesial ini dijaga ketat oleh para tentara terendam hitam. Xiaoyan mulai melihat Ling Quan dan komandan kedua Lin Xiu. Lin Xiu melihat kelompok Xiaoyan yang berjalan mendekat. Dia melirik penetua Gusung yang sedang sibuk. Setelah itu dia dengan sengaja menghalangi jalan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan bertindak seolah-olah tidak ada dan tidak melihat jalan yang dihalangi. Akhirnya tubuh keduanya bertabrakan. Ceduk, nah najik politis ya, ucap dari Xiaoyan. Pasti begitu anjir. Air danau lanjut. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar. Tetapi kekuatan yang digunakan kedua orang itu dikendalikan dengan sempurna. Oleh karena itu tabrakan ini tidak menimbulkan banyak keributan. Cuman push. Wow, begitu doang. Jadi tabrakan energinya cuman jadi kayak mereka mengendalikan tabrakan energi itu dikendalikan gitu ya. Maklum orang-orang kuat gitu. Jadi set dikendaliin jadi nggak bunyi buar, nggak begitu. Lanjut. Xiaoyan kembali melangkah maju dan menuju pintu spesial. Xiaoyan, kamu tidak boleh sombong. Nanti akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alammu. Aku akan menunggumu keluar dalam keadaan mati, ucap dari Lin Xiu. Komandan kedua, jangan khawatir kepadaku. Lebih baik kamu mengurus dirimu sendiri saja dulu, ucap dari Xiaoyan. Bajingan. Xiaoyan, aku telah meremehkanmu, tetapi kamu masih belum pantas untuk mendapatkan nona muda, ucap Lin Xiu. Kelompok Xiaoyan berjalan keluar dari pintu spesial. Mereka merasakan energi alam yang padat di tempat ini. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, peningkatan kekuatannya akan 2 kali lipat lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati.
Bukan tanpa alasan mereka menjadi begitu kuat, ucap dari Xiaoyan. Alam semacam ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Doki, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini lebih baik, ucap dari Tian Hongjunze. Saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Tian Hongjunze, suara guntur tiba-tiba bergema di langit dan semua orang melihat awan gelap tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Bang, buar, buar, blu blu, buar. Xiaoyan yang mengamati awan gelap itu sesaat kemudian dia kaget dengan apa yang dia lihat. Apa itu? Kapal perang terbang, ucap dari Xiaoyan. Total ada 10 kapal perang yang terbang di langit. Semua tamu silakan naik ke kapal. Setelah semua orang memasuki kapal perang, kapal pun mulai bergerak melintasi ruang angkasa. Benar-benar kapal perang yang misterius, ucap dari Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun pergi bersama kapal perang dan teman-temannya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya saat ketika Xiaoyan sampai di alamku? Nantikan konten gua berikutnya dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel gua dari awal sampai akhir. Jadi untuk season 10 ini gua masih akan pertimbangkan juga ya ke depannya kita mau satu hari satu episode atau misalkan tetap 2 episode. Jadi atau gua pindahin ke channel bini gua gitu. Gua masih bingung antara itu. Jadi tetapi tetap gua harus bikin konten tiap hari. Itu yang membikin semuanya agak tersumbat gitu ya. Jadi gua bingung nih gua mau ambilnya kayak gitu lah. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi yang suka silahkan like, komen, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat kalian. Sampai jumpa dan dadah. Assalamualaikum.